Pak Baskara menegaskan pada Viko bahwa pernikahannya dengan Arina tidak sah karena ternyata ayah kandung Arina masih hidup. Pak Baskara menyesal dulu telah memaksa Viko untuk menikahi Arina. Semuanya ternyata kini malah berbanding terbalik dengan tujuan utama Pak Baskara menikahkan Viko dengan Arina. Pernikahan kalian tidak sah karena walinya masih hidup dan ada. Viko bukannya membalas dendam pada Arina sebagai anaknya Bu Reni. Kini Viko malah dikendalikan oleh Arina. Pak Baskara benar-benar tidak habis pikir kenapa Viko bisa begitu lebih memikirkan Arina daripada papanya sendiri. Jadi kamu dan perempuan itu seharusnya tidak satu rumah. Kini dengan berbagai cara Pak Baskara berusaha untuk memisahkan Viko dan Arina. Menurut Pak Baskara, Viko tidak boleh tinggal satu rumah dengan Arina karena itu sama saja dengan zina. Viko pun mengungkapkan keinginannya untuk melakukan akad nikah ulang dengan Arina yang diwalikan oleh ayah kandung Arina. Viko dan Arina akan mengulang akad. Reno nggak boleh tahu soal ini. Mendengar hal itu, Bu Intan menjadi khawatir tentang Reno. Reno pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan pernikahan ulang Arina dengan Viko. Sebisa mungkin Bu Intan berusaha menutupinya dari Reno. Reno tidak boleh tahu kalau Viko akan melakukan akad nikah ulang dengan Arina. Arina menyelimuti Viko yang tertidur di sofa. Jika biasanya Viko menggendong Arina ke ranjang jika Arina tertidur di sofa, tetapi tidak demikian dengan Arina. Arina tidak cukup memiliki tenaga yang kuat untuk menggendong Viko. Dia berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan perhatiannya pada Viko, yaitu dengan memberikan Viko selimut agar Viko tidak merasa kedinginan. Kamu di sini. Viko? Namun tiba-tiba Viko mengigau. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyangka Arina berada di hadapannya. Viko juga membelai rambut Arina. Arina pun terkejut. Tetapi tak lama kemudian tangan Viko terkulai lemas dan terjatuh karena Viko kembali tertidur pulas. Ternyata dia mimpi. Arina tersenyum dan merasa malu pada dirinya karena kegeeran. Ternyata Viko hanya bermimpi dan mengigau. Arina pun berniat untuk pergi meninggalkan Viko. Tiba-tiba tangan Viko menarik tangan Arina sehingga Arina terjatuh di atas tubuh Viko. Tanpa sengaja Arina memeluk Viko. Arina terkejut. Begitu juga dengan Viko yang tiba-tiba terbangun. Dengan refleks Viko mendorong tubuh Arina karena Viko juga terkejut Arina memeluknya. Pernikahan kalian tidak sah. Saya ingin tahu anak saya tinggal bersama keluarga seperti apa. Pak Arif datang untuk menemui Pak Baskara. Mereka berdua sama-sama menunjukkan wajah yang angkuh. Pak Baskara bertanya siapa Pak Arif dan ada tujuan apa Pak Arif datang untuk menemuinya. Pak Arif memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandungnya Arina. Dia datang menemui Pak Baskara untuk mengetahui seperti apa mertua dari Arina. Pak Arif yakin keluarga Viko memiliki musuh sehingga Arina yang menjadi korban karena harus melindungi Viko. Tetapi karena Pak Arif melihat Viko adalah laki-laki yang baik dan penuh perhatian pada Arina, Pak Arif setuju jika Arina melakukan akad nikah ulang dengan Viko. Aku tahu kamu masih cinta sama Arina. Hana sedih melihat keadaan Reno saat ini. Reno benar-benar terlihat patah hati. Arina semakin menjauh dari Reno. Sedangkan Hana tahu betapa Reno masih begitu mencintai Arina dan mengharapkan Arina kembali padanya. Tetapi Arina sendiri sepertinya sudah mulai jatuh cinta kepada Viko. Bahkan setelah tersadar dari komanya pun pertama kali yang namanya disebut oleh Arina adalah Viko. Reno sudah berusaha sebisa mungkin untuk melupakan Arina. Tetapi Reno tetap tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia masih sangat mencintai Arina. Hana tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan hati Reno. Dia akan menjadi dokter cinta untuk mengobati luka di hati Reno. Apalagi kini Hana dan Reno memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tahu apakah Pak Baskara adalah pembunuh orang tua Hana dan juga papanya Reno. Mereka akan semakin sering bersama untuk menyelidiki hal itu.